Tatkala lampu aula latihan mulai redup dan semua mata tertuju pada panggung kayu di tengah ruangan, satu suara bergema menggetarkan udara. Kita sudah berkumpul bukan hanya untuk melihat siapa yang menang, tapi untuk menyaksikan siapa yang paling pantas dihormati. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan kotamu di kolom komentar. Aku ingin tahu, dari kota mana saja saksi kisah dua budaya ini hadir malam ini. Sebuah kisah tentang harga diri, cinta, dan rahasia yang telah dikubur bertahu. Udara pagi di kota Gyeongju masih menggantungkan dingin ketika Saka melangkah keluar dari asrama pekerja. Embun menempel di kaca jendela, sementara lampu jalanan perlahan meredup oleh cahaya matahari yang malu-malu muncul dari balik gedung. Tangannya memegang jaket tipis yang mulai kusam, tas kecil berisi pakaian kerja menggantung di bahu. Ia menarik napas panjang, dan seperti biasa, sebelum orang lain bangun, ia berjalan menuju taman kecil di belakang pabrik tempatnya bekerja. Di taman itu, daun-daun maple berguguran menutupi tanah, menciptakan permadani merah kecoklatan. Tidak ada suara selain desir angin dan gemericik air dari kolam batu. Saka meletakkan tas, berdiri tegak, menutup mata. Tubuhnya mulai bergerak perlahan, langkah silat yang ia pelajari sejak kecil dari ayahnya di kampung. Gerakannya tidak kasar, tidak menggebrak, tapi mengalir semacam doa tanpa kata. Setiap hembusan napas memberi ruang untuk ingatan, rumah kayu di Jawa Timur, suara takbir dari surau, pelukan ibu sebelum ia berangkat ke Korea, dan pesan ayah. Jangan pernah pakai silat untuk sombong. Itu bukan milikmu, tapi titipan. Ia membuka mata. Dunia kembali sunyi. Hanya dirinya dan tanah asing yang belum mengakui keberadaannya. Jam kerja dimulai pukul 7. Saka bekerja di pabrik pengolahan makanan beku. Ruang dingin, suara mesin berdentum, bau tepung dan minyak. Uniform biru pudar yang ia kenakan bertuliskan, Tenaga Kerja Indonesia. Teman kerja dari negara lain sering melirik dengan senyum meremehkan. Beberapa sengaja lewat sambil berbisik, TKI, pekerja murah. Hari itu, supervisor memanggilnya. Saka, kota-kota itu belum dipindah. Apa kamu pikir pabrik ini tempat jalan-jalan? Saka menunduk, mengangguk tanpa membantah. Suara tertawa kecil terdengar dari pojok ruangan. Namun yang paling menusuk bukan suara orang, melainkan kesunyian. Kesunyian yang datang dari rasa ingin menjelaskan bahwa ia bukan hanya buruh. Ia seorang anak petani yang belajar silat bukan untuk berkelahi, melainkan untuk memahami diri. Tapi ia menahan lidahnya, karena ia tahu, harga diri tidak bisa dipaksakan dengan teriakan. Saat waktu istirahat, ia duduk di bangku belakang pabrik, memakan nasi dingin kiriman sesama TKI. Langit cerah. Burung-burung beterbangan di atas kawat listrik. Teman satu kamar, Raffi, bertanya pelan. Kau tidak lelah diam terus? Mereka menginjak harga dirimu. Saka tersenyum tipis. Lelah itu ada. Tapi diam bukan berarti kalah. Diam kadang cara menjaga agar hati tidak retak. Raffi menatapnya lama, seperti mencoba memahami makna kata-kata itu. Tidak ada yang tahu bahwa di dada Saka, ada pergumulan yang jauh lebih berat dari beban kerja. Kadang, saat malam merayap dan semua pekerja telah terlelap, ia memandang langit. Ada rasa ingin pulang, tapi juga ada janji yang mengikat langkah. Ia harus membuktikan bahwa terhormat bukan soal gelar atau pekerjaan, melainkan cara seseorang berdiri, sekalipun sendirian. Malam itu, setelah shift selesai, ia kembali ke taman yang sama. Langit gelap, lampu taman menyinari dedaunan seperti serpihan cahaya. Ia menekukkan lutut, bersujud diam dalam hati, menyebut nama Allah tanpa suara. Jika aku ditakdirkan menjadi kecil di mata manusia, ajari aku menjadi besar di mata MU. Tubuhnya kembali bergerak. Langkah demi langkah, silat itu tumbuh menjadi bahasa yang hanya ia dan tanah ini yang mengerti. Ia tidak tahu, dalam beberapa hari, gerakan itu akan disaksikan seseorang yang mengubah hidupnya. Tapi malam itu, ia hanya seorang lelaki 24 tahun yang mencoba bertahan tanpa membenci dunia. Dari balik pepohonan, hembusan angin membawa suara samar. Langkah kaki seseorang yang berhenti,
memperhatikan. Saka tidak menoleh, terus bergerak seakan bumi menjadi saksi tunggal. Dan disinilah pelan-pelan takdir mulai mengetuk pintu cerita, tanpa perlu disambut dengan kata, tanpa perlu disadari siapa. Sinar matahari mulai menembus kabut tipis ketika Saka kembali ke taman itu usai bekerja shift malam. Tubuhnya lelah, lengan masih bergetar karena mengangkat peti es berjam-jam, tetapi langkah kakinya tetap menuju tempat yang sama, ruang sunyi yang hanya ia dan tanah basah yang mengerti. Ia menghela napas, meletakkan tas, lalu berdiri tegak. Daun-daun berguguran menari perlahan, seperti menyambut kedatangannya. Pagi itu berbeda. Udara terasa lebih tajam menusuk kulit. Saka memulai gerakan silatnya dengan lebih perlahan dari biasanya, seakan ingin memeluk rasa letih dan memberinya jalan untuk pulang. Tangannya mengalir mengikuti angin. Kuda-kudanya mantap menapak pada tanah berembun. Ia tidak menyadari bahwa dari balik dinding kaca gedung pusat pelatihan seni bela diri Korea, sepasang mata sedang memperhatikannya. Hana berdiri di tepi jendela lantai 2. Mengenakan seragam taekwondo putih bersih. Rambutnya diikat sempurna. Wajahnya tegas, dingin seperti permukaan pedang yang baru diasah. Ia tengah menunggu para junior berkumpul untuk latihan pagi, ketika tanpa sengaja pandangannya tertarik oleh gerakan asing di taman seberang gedung. "Siapa dia?" gumamnya. Alis terangkat. Dari kejauhan, Saka tampak seperti menari. Tidak ada teriakan, tidak ada hentakan keras. Hanya gerakan lembut yang berakhir dengan diam sunyi. Bagi Hana yang terbiasa dengan disiplin keras taekwondo, gerakan itu tampak seperti tarian pertunjukan desa, bukan seni bela diri. Namun ada hal aneh yang membuatnya tak bisa memalingkan wajah. Ketenangan itu. Gerakan Saka seolah tidak dibuat untuk dilihat orang, melainkan untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan itu membuat Hana resah, meski ia tak tahu kenapa. Beberapa murid lain mulai berdatangan ke aula. Salah satu dari mereka, Soyeon, mengikuti arah pandang Hana. Ah, pria itu lagi. Dia pekerja migran pabrik makanan di sebelah. Setiap pagi, dia menari sendirian di taman. Mungkin dia pikir itu bela diri. Hana mengerutkan kening. Itu silat, ya? Soyeon tertawa pelan. Entahlah. Tapi terlihat seperti orang kampung sedang menirukan gerakan heroik drama. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa murid lain. Mereka tidak tahu Saka mendengar sebagian. Meski jarak cukup jauh, nada merendahkan itu tetap menembus udara pagi dan menampar harga diri yang ia jaga rapat-rapat. Saka menundukkan kepala sejenak. Tidak membalas, tidak memaki. Ia hanya mengatur napas, lalu menyelesaikan gerakan terakhirnya. Tangan kanan terangkat perlahan, seperti mengirim doa yang tak bersuara. Di dalam hati ia berbisik, jika hari ini harus menelan hinaan, maka biarlah kesabaran menjadi penopangnya. Engkau maha mengetahui, ya Allah. Hana memperhatikan gerakan terakhir itu dengan sorot mata berbeda. Ada kemurnian dalam diam Saka, bukan kelemahan. Tapi kebanggaan dan kerasnya didikan bertahun-tahun membuatnya sulit mengakui kekaguman sekecil apapun pada seni yang tidak ia kenal. Maka ia membiarkan bibirnya berkata dingin. Jika itu memang bela diri, kenapa tidak digunakan dalam pertarungan? Seni tanpa bukti hanyalah tarian. Bel latihan berbunyi memecah keheningan. Para murid masuk ke dalam aula. Hana berjalan paling depan. Tatapannya masih memikirkan bayangan pria Indonesia itu. Meskipun ia berusaha untuk menghapusnya. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya barusan menggantung di udara. Diam-diam merayap menuju takdir yang lebih jauh. Di luar, Saka menyelesaikan gerakannya dan mengambil tas. Ketika hendak pergi, ia sempat menoleh pada gedung pelatihan itu. Dari kaca, ia melihat sekilas sosok perempuan berseragam putih dengan tatapan sulit diterjemahkan. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Entah ancaman, entah panggilan. Sebuah suara dari penjaga gerbang pabrik memecah lamunannya. "Saka, kau terlambat sarapan kalau terus di situ." Ia mengangguk, tersenyum kecil, meski hatinya masih tertinggal di halaman itu. Ada denyut halus dalam dadanya. Bukan cinta, bukan amarah, melainkan perasaan bahwa dunia pelan-pelan mulai memperhatikan langkah kecilnya.
Hari berlalu. Namun sejak pagi itu, setiap kali ia melakukan silat, Saka merasakan sepasang mata yang tak lagi asing mengawasi, kadang di jendela, kadang di lorong, kadang hanya bayangan. Ia tidak tahu apakah harus berhenti atau terus. Yang ia tahu, gerakan itu bukan lagi hanya tentang dirinya dan tanah. Ada yang lain ikut mendengarkan. Dan disinilah pintu menuju bab berikutnya mulai terbuka. Tidak dengan teriakan, tapi dengan tatapan yang tak saling mengenal, namun tanpa sadar saling mengikat. Langit pagi tampak lebih terang dari biasanya, namun suasana di dalam aula pelatihan taekwondo justru terasa panas, bukan oleh matahari, melainkan oleh bisik-bisik yang menebal sejak Hana mempertanyakan gerakan silat Saka. Beberapa murid senior yang mendengar komentar itu sengaja membicarakannya lantang. Kalau seni bela diri hanya mengalir tanpa bertarung, apa bedanya dengan pertunjukan tari di festival desa? Ujar salah satu murid, disambut tawa. Namun Hana tidak ikut tertawa. Ia hanya diam. Matanya tak lepas dari arah jendela tempat ia melihat Saka berlatih kemarin. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Semacam rasa penasaran yang tidak mau pada meskipun ia menolak mengakuinya. Ia mencoba fokus memimpin latihan, tetapi gambaran gerakan silat itu kembali menghampiri. Sederhana, tenang, tapi penuh keyakinan. Di sisi lain taman, Saka sedang menata napas setelah menyelesaikan jurus terakhirnya. Ia mendengar samar riuh dari aula. Kata-kata seperti silat, tarian kampung, tekai itu terdengar pecah-pecah, namun cukup jelas untuk melukai hati. Ia mengusap keringat, menahan diri agar tidak terbakar oleh amarah. Dalam benaknya muncul suara ayahnya. Harga diri bukan untuk diadu di tengah teriakan manusia, tapi untuk dijaga di dalam sunyi. Namun pagi itu tak lagi sunyi. Ketika latihan taekwondo usai, Hana memutuskan keluar aula. Ia berjalan melintasi halaman menuju taman. Langkahnya mantap namun hatinya bergetar. Murid-murid mengikuti dari kejauhan. Penasaran. Saka baru saja hendak pergi ketika suara tegas memanggil. "Hei!" Ia menoleh. Hana berdiri tegak, menatapnya tanpa ragu. "Kau yang kemarin berlatih gerakan itu." Saka mengangguk kecil. Hana melanjutkan. "Itu silat." "Iya," jawab Saka pelan. Ia tidak menunduk, namun tidak pula menantang. Sorot matanya tenang seperti permukaan air. "Jika itu bela diri," lanjut Hana, "buktikan." Saka diam. Kata itu terasa menghantam, bukan karena tekanan, tetapi karena ia tahu ujian terbesar bukan pada gerakan, melainkan pada niat. Suasana menjadi tegang. Murid-murid taekwondo mulai berbisik. Beberapa senior mendekat. Salah satunya Tai-oh, lelaki tinggi dengan sorot mata penuh kesombongan. Ia menyeringai. Beranikah dia? Atau lebih memilih menari pulang ke pabrik? Hana tidak menatap Tai-oh, hanya memandang lurus ke Saka. "Aku ingin duel resmi. Di aula. Kau dan aku." Saka menarik napas dalam-dalam. "Untuk apa?" "Untuk membuktikan," jawab Hana. "Siapa yang layak dihormati. Jika aku menang, kau berhenti mempermalukan bela diri di taman ini. Tapi jika kau menang..." Ia berhenti sejenak. Semua orang menahan napas. Dengan wajah tanpa ragu, ia berkata jelas. "Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menikahimu." Hening. Seakan waktu berhenti. Beberapa murid terbatuk karena kaget. Tai-oh melangkah maju. Wajahnya berubah merah. "Hana, kau bercanda." Hana tetap diam. Saka terpaku. Taruhan itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga melampaui batas logika. Pernikahan? Ia bukan lelaki yang mudah terpancing harga diri. Ia menatap Hana serius. "Pernikahan bukan hadiah dan bukan taruhan," gumamnya. Tapi sorot mata Hana menjawab lebih cepat dari kata-katanya. "Ini bukan permainan. Ini tentang kehormatan." Angin bertiup pelan, menggoyangkan ranting maple di atas kepala mereka. Saka menunduk sebentar, bukan karena takut, melainkan karena sedang berpikir. Ia tahu menerima tantangan berarti melibatkan banyak mata, banyak hati, dan mungkin banyak luka yang tidak terlihat. Tetapi menolak berarti membiarkan silat terus diinjak-injak.
Dianggap tak lebih dari tarian kuno tak bermakna. Ia mengangkat wajah. Baik, katanya lirih namun jelas. Aku terima. Tapi aku berjanji tidak akan melukaimu. Tai Oh tertawa keras. Kau pikir kau bisa meluka? Hana mengangkat tangan, menghentikannya. Catat ucapannya. Murid-murid berhamburan. Kabar itu menyebar seperti api di musim kering. Di grup pesan komunitas taekwondo, di antara pekerja pabrik, bahkan hingga kedai kopi dekat gerbang kota, orang membicarakan hal yang sama. Pertarungan seorang TKI melawan juara nasional Korea, dengan taruhan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, di dalam hati Saka, tidak ada euforia. Yang ada hanya getaran halus antara takut dan tenang. Malam itu ia bersujud dalam sunyi, menyebut nama Allah dalam hati, memohon agar niatnya tetap bersih, bukan mengejar kemenangan, tapi menegakkan martabat tanpa menimbulkan kebencian. Kemenangan Saka pada duel itu tak diiringi sorak-sorai meriah, hanya keheningan yang menancap seperti pisau tak terlihat. Setelah juri mengakhiri pertarungan, penonton masih terpaku. Sebagian bingung, sebagian kagum, sebagian tidak rela. Dan di sanalah, berdiri diam di antara kerumunan, mata Tai Oh memerah, bukan karena hancurnya gengsi taekwondo, tetapi karena sesuatu yang lebih sakit dari itu. Hana menunduk pada orang yang ia anggap rendah. Tai Oh mengepalkan tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Ia telah lama mengagumi Hana, bukan hanya sebagai juara, tetapi sebagai perempuan yang menurutnya tak pantas tunduk pada siapapun. Namun hari itu, ia menyaksikan Hana berlutut bukan karena kalah secara fisik, melainkan karena pengakuan batin pada seseorang yang selama ini mereka hina sebagai TKI. Setelah pertarungan usai dan orang-orang mulai meninggalkan aula, Hana berdiri dengan perlahan. Ia menatap Saka. Mata mereka bertemu dalam sunyi. Tidak ada kata, hanya hormat yang terbit di kedalaman pandangan itu. Saka menunduk kecil sebagai balasan, lalu pergi tanpa menoleh. Ia tidak menyadari bahwa tatapan itu justru menyalakan bara di hati Tai Oh. Ketika aula mulai lengang, Tai Oh melangkah cepat, menghampiri Hana yang masih berdiri di tengah arena. Hana, suaranya rendah menahan emosi. Kau sungguh akan menikah dengannya hanya karena kau kalah? Hana memejamkan mata sebentar. Itu bukan soal kalah atau menang. Kau tak mengerti. Tai Oh tercengang. Ia mendekat lebih agresif. Kau mempermainkan harga dirimu. Harga diri kita. Bagaimana mungkin kau? Hana mengangkat tangan. Tatapannya tajam. Berhenti. Ini pilihanku. Aku tak butuh izinmu. Kata-kata itu menampar Tai Oh lebih keras dari pukulan apapun. Ia mundur selangkah. Tapi genggaman amarahnya semakin kuat. Kalau begitu aku yang akan membereskan ini. Sementara itu, Saka berjalan keluar gedung dengan napas teratur. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya rasa lega karena ia tidak mengkhianati janjinya. Menang tanpa menyakiti. Teman sesama pekerja, Raffi, menyambut dengan mata berbinar. Kau hebat, Sa. Kau buat mereka diam semua. Tapi Saka hanya menepuk bahunya pelan dan berkata, jangan besar-besarkan. Aku hanya melakukan yang perlu. Namun malam itu, fajar kemenangan berubah menjadi bayangan kegelisahan. Di kamar asrama, Saka duduk bersandar ke dinding. Lampu redup memantulkan siluet wajahnya. Ia menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Jika ini jalan MU ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak mencari kemuliaan, hanya ingin menjaga martabat tanpa menimbulkan kebencian. Tak lama setelah itu, ketukan keras terdengar di luar. Pintu dibuka, dan Tai Oh berdiri di ambang pintu. Napas kasar, mata menyala seperti bara yang tak lagi bisa diredam. Di belakangnya, beberapa murid senior taekwondo ikut berdiri. Wajah mereka tidak bersahabat. Raffi melangkah mundur. Tapi Saka berdiri. Tidak dengan sikap menantang. Hanya berdiri tegak. Menatap lurus tanpa gentar. Kau datang untuk apa? Tai Oh maju selangkah. Aku tak menerima hasil duel tadi. Itu pertunjukan, bukan pertarungan. Kalau kau lelaki, lawan aku. Tanpa aturan. Tanpa penonton. Sekarang.
Saka menatap matanya, dalam dan jernih. Jika aku menolak. Kalau kau menolak, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanya berani ketika dilindungi aturan. Hanya buruh yang bisa menari, bukan bertarung. Kata, buruh, kembali dilontarkan seperti senjata. Tapi kali ini, Saka tidak teriris. Ia menarik napas pelan, menatap lantai semen kamar, lalu kembali menatap Taioh. Aku tidak takut padamu. Tapi aku takut jika pertarungan ini lahir dari kebencian, bukan kehormatan. Taioh mencibir. Jangan bicara seolah kau paling bijak. Ia mendekat. Jarak wajah mereka hanya beberapa jengkal. Kau buat Hana berlutut. Kau buat semua orang menghormati orang asing. Itu kesalahanmu. Raffi hendak maju, tapi Saka mengangkat tangan, menahannya. Ia melangkah maju satu langkah mendekat Taioh. Suaranya rendah, namun tegas. Kalau yang kau cari adalah bukti, aku akan jawab. Tapi tidak dengan membenci. Tatapan Taioh berubah. Bukan mereda, tapi semakin mendidih. Besok, di lapangan belakang pabrik, tidak ada juri, tidak ada penonton. Hanya aku dan kau. Tanpa menunggu jawaban, Taioh pergi, meninggalkan udara berat di dalam ruangan. Saka berdiri lama dalam diam. Hatinya berperang, antara keinginan menjaga kedamaian dan kebutuhan membela martabat. Ia menutup mata, menggenggam tangan, dan dalam lirihnya berbisik, bimbing aku, ya Allah. Jika aku harus melangkah lagi, jangan biarkan langkahku diseret oleh amarah. Dan malam itu, udara menjadi saksi, kemenangan kadang tak membawa tenang. Karena setelah hormat lahir, cemburu pun menuntut panggungnya sendiri. Malam setelah tantangan Taioh berlalu tanpa kepastian, Saka tidak langsung tidur. Lampu kamar asrama redup. Teman-teman telah tertidur dengan dengkur pelan dan kelelahan pekerja pabrik yang memaksa istirahat. Namun, hati Saka masih terjaga. Ia duduk di lantai dingin, punggung bersandar pada kasur tipis, mata kosong menatap jendela yang memantulkan cahaya bulan pucat. Ia merasakan kegelisahan yang tak sama dengan sebelum duel. Dulu, ia hanya menahan hinaan sebagai pekerja migran. Kini, ia menahan sorotan mata banyak orang, sebagian hormat, sebagian membenci. Termasuk tatapan Taioh, yang bersiap menuntut harga dirinya esok hari. Di sela sunyinya malam, Saka menunduk, bibirnya bergerak lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku menjawab kebencian dengan kebencian. Jika aku harus berdiri, biarkan aku berdiri dengan tenang, bukan dengan amarah. Namun ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di gedung pelatihan taekwondo, Hana juga tidak bisa terlelap. Lampu aula masih menyala. Hana berdiri di sudut lantai kayu, menggenggam sabuk hitamnya erat-erat. Ia tak lagi memikirkan soal taruhan pernikahan atau kekalahannya di depan publik. Yang menempel di dadanya adalah sosok Saka yang mengalahkannya tanpa mencederai, tanpa sedikit pun menginginkan ia jatuh secara hina. Dan itu jauh lebih mengusik daripada kekalahan fisik. Soyeon, sahabat sekaligus rekan latihannya, datang membawa 2 gelas teh hangat. Kau belum pulang? Tanyanya perlahan. Hana tidak menjawab segera. Ia hanya berkata, kau tahu perguruan mana silat itu berasal? Soyeon mengerutkan dahi. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Aku merasa, ada sesuatu yang tidak biasa darinya. Ia kemudian membuka ponselnya, mencari informasi soal silat. Namun nama gerakan yang dilihatnya dari Saka tidak muncul di internet secara jelas. Banyak video silat, tapi tidak ada yang benar-benar mirip dengan aliran Saka. Terlalu halus, terlalu sunyi, terlalu tua. Rasa penasaran itu berubah menjadi kegelisahan. Hana memutuskan mencari informasi lebih jauh. Ia menghubungi salah satu kenalan ayahnya yang bekerja di Pusat Kebudayaan Indonesia Korea. Jawaban yang diterima hanya sepotong dan dingin. Jika kau melihat silat yang tidak bisa ditemukan di buku, mungkin itu bukan untuk dipublikasikan. Kalimat itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Hana semakin yakin, Saka menyembunyikan sesuatu. Bukan untuk sombong, tapi seolah melindungi warisan yang terlalu besar untuk ia bicarakan. Pagi menjelang.
Udara dingin menyelimuti kota. Saka melangkah ke taman seperti biasa. Meski di kepalanya bayangan tantangan Tai-Oh masih menggantung. Ia memulai gerakannya pelan. Silat baginya adalah doa yang menari, bukan senjata untuk mencari kemenangan. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Hana berdiri di bawah pohon maple, menyaksikan dari dekat. Tidak ada ejekan, tidak ada senyum sinis. Hanya diam yang syarat tanda tanya. Saka sempat berhenti ketika melihatnya, tapi Hana menggeleng, suara pelan. Lanjutkan. Aku tidak datang untuk menghina. Saka mengangguk, melanjutkan aliran tubuhnya yang tenang, mengikat bumi dan napas dalam satu irama. Hana memperhatikan tidak dengan mata juara taekwondo, tetapi dengan mata manusia yang sedang belajar merendahkan hati. Setelah gerakan terakhir, Saka berdiri tegak, menunduk hormat. "Kenapa kau di sini?" tanyanya perlahan. Hana menarik napas. "Aku ingin tahu, dari mana kau belajar itu? Siapa gurumu? Karena jurusmu tidak seperti silat biasa." Saka terdiam. Pertanyaan itu menusuk sesuatu yang sudah lama ia tutupi. Namun bukan karena malu, melainkan karena janji. Ia memalingkan wajah sejenak, menelan udara dingin, lalu menjawab, "Silat ini bukan milikku. Ini titipan. Diajar dari ayahku. Dan sebelum ayahku, dari gurunya. Kami tidak mengajarkannya sembarangan." Hana menatap lebih dalam. "Apa karena itu kau tak membalas saat dihina? Karena kau menjaga sesuatu yang tidak boleh ternoda oleh amarah?" Saka tidak mengangguk, tidak membantah. Diamnya cukup menjadi jawaban. Tetapi percakapan itu terputus ketika suara langkah cepat terdengar dari gerbang taman. Satu suara memanggil, keras dan getir, memecah kedamaian. "Saka!" Tai-Oh muncul, wajahnya tegang, mata merah menyala. Di belakangnya beberapa murid lain, membawa semangat yang tak lagi netral. Udara tiba-tiba berat. Hana menoleh, jantungnya mengencang. Pertemuan itu bukan pertarungan. Belum. Tapi dari cara mata mereka saling menatap, dunia seolah tahu, sesuatu telah bergeser. Rahasia mulai terbuka, dan amarah mulai menuntut panggungnya. Dan dari titik ini, arah cerita tak lagi sama. Tidak ada teriakan perang, tapi ketegangan jatuh ke tanah seperti tetesan air sebelum badai. Pagi itu, langit masih pucat saat Saka berjalan menuju taman, tapi langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Udara dingin membalut kulit, namun hatinya jauh lebih dingin. Kejadian kemarin, tatapan tajam Tai-Oh, kehadiran Hana, dan pertanyaan tentang asal-usul silatnya, berputar di kepalanya tanpa henti. Ia mendekap dada dengan tangan kirinya, seakan ingin memastikan bahwa degup jantungnya masih terkendali. Namun taman yang biasanya sunyi tidak lagi menjadi miliknya seorang. Di sisi lain, seseorang berdiri menunggu. Lelaki berusia hampir 50, berjas gelap, rambut mulai memudar. Pandangannya tenang, tidak asing bagi tanah Korea, namun asing bagi hidup Saka. Ketika Saka mendekat, lelaki itu tersenyum kecil. "Kau Saka?" Suaranya pelan namun mengandung wibawa. Saka mengangguk sopan. "Benar. Maaf, kita pernah bertemu." Lelaki itu menghela napas. "Belum. Tapi aku pernah bertemu ayahmu." Nama itu, ayahnya, jatuh begitu saja seperti batu ke dalam air tenang. Saka terpaku. Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu siapa ayahnya. Lelaki itu melanjutkan. "Namaku Han Seok-jin. Ayah Hana." Di gedung pelatihan, Hana baru selesai latihan ketika salah satu pengurus berkata bahwa ayahnya keluar tanpa memberitahu tujuannya. Hana mengernyit. Ayahnya bukan tipe yang bergerak tanpa alasan. Sesuatu dalam hatinya berkata, ia pergi mencari Saka. Ia buru-buru mengganti pakaiannya dan meninggalkan gedung tanpa berpamitan. Di taman, percakapan antara Saka dan Han Seok-jin berlangsung dalam keheningan yang rapuh. Seok-jin menatap gerakan silat Saka yang belum lama berhenti. Gerakan itu, aku pernah melihatnya bertahun lalu, di sebuah desa dekat Banyuwangi. Saat aku ikut misi pertukaran budaya dan perdamaian.
Ada seorang pendekar tua. Jika aku tak salah, ayahmu. Saka merasakan tenggorokan tercekat. Ayah tidak pernah bercerita tentang itu. Wajar, jawab Seok Jin. Karena apa yang terjadi waktu itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dilupakan oleh dunia. Tapi tidak oleh kami yang melihat. Tatapannya menerawang ke jauh, seakan waktu menariknya kembali ke masa muda. Saat konflik diplomatik antara dua negara hampir pecah, perguruan silat ayahmu tampil bukan untuk bertarung, melainkan menenangkan. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu bersumber dari kekerasan. Itu menyatukan hati banyak orang, termasuk hati seorang tentara muda sepertiku. Nama-nama masa lalu bergema tanpa suara. Perguruan langkah semesta, gerakan angin dan bumi, tarian yang menenangkan marah, bukan membakarnya. Saka menggigit bibir. Ia teringat pesan ayahnya saat hendak merantau. Kau boleh meninggalkan rumah, tapi jangan tinggalkan kehormatan. Diamlah jika itu menjaga damai, bersuara jika diammu melahirkan penghinaan. Seok Jin menatapnya langsung. Kau tahu kenapa aku datang? Bukan karena duel dengan Hana. Bukan karena taruhan gila itu. Ia berhenti, suaranya menurun. Aku datang karena aku takut rahasia itu terbuka bukan oleh kehormatan, tapi oleh kemarahan seseorang. Kalimat itu jelas merujuk pada Tai Oh. Saka mengepalkan tangan perlahan. Aku tidak ingin rahasia ini jadi alat untuk menjatuhkan atau meninggikan siapapun. Seok Jin mengangguk. Itu sebabnya aku menghormatimu. Kau mirip ayahmu. Langkah kaki terdengar dari jauh. Hana muncul. Napasnya sedikit terengah. Saat melihat ayahnya berdiri bersama Saka, dunia seakan berhenti sesaat. Ayah? Apa yang terjadi? Seok Jin menoleh. Aku hanya berbicara dengan seseorang yang dulu pernah dijaga oleh ayahnya, dan sekarang menjaga harga dirinya sendiri. Hana diam. Tatapannya berpindah ke Saka, lalu ke ayahnya. Ayah, kau tahu tentang ini sejak awal. Aku tahu, jawab Seok Jin jujur. Tapi aku ingin kau belajar memahami kehormatan tanpa diberitahu apa yang harus kau hormati. Hana terdiam cukup lama hingga angin terasa lebih keras daripada kata-kata. Ada getaran halus di matanya, bukan marah, tapi campuran terkejut, bingung, dan rasa bersalah. Saka menunduk hormat. Pak, aku masih hanya seorang pekerja. Aku tidak ingin ini menjadi cerita besar. Seok Jin menepuk bahunya. Kau salah. Justru karena kau tidak ingin dihormati, kau pantas dihormati. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak. Hanya daun gugur dan napas yang tertahan. Namun percakapan singkat itu mengubah arah hati ketiganya. Dan di titik inilah, bab ini berhenti bukan dengan jawaban, tapi dengan kesadaran, bahwa di balik sebuah tarian sunyi, ada warisan yang tidak bisa selamanya disembunyikan. Langit siang itu diselimuti mendung abu-abu, seakan kota kecil di Gyeongju sedang menahan napas bersama mereka. Saka berjalan perlahan meninggalkan taman setelah percakapan dengan ayah Hana. Kata-kata pria itu terus menggema di kepalanya, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cermin, bahwa ia selama ini bersembunyi bukan karena takut, melainkan karena menjaga warisan agar tidak dipelintir menjadi kesombongan. Namun dunia tak pernah memberi waktu lama untuk merenung. Ketika sore turun dan langit mulai menitikan hujan, Hana mendatangi asrama pekerja, tanpa payung, tanpa pengawal, hanya dengan wajah yang penuh pertanyaan yang belum mendapat jawaban. Raffi yang membuka pintu terkejut, tetapi belum sempat bicara, Hana hanya berkata lirih, "Aku ingin bertemu Saka." Suaranya datar, namun matanya jelas menyimpan badai. Saka keluar dari kamar dengan langkah ragu. Pintu kayu itu terbuka, memperlihatkan Hana berdiri dalam rintik hujan, seragam olahraga tipisnya basah, rambutnya menempel di sisi wajah. Namun bukan hujan yang membuatnya menggigil, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Perasaan kosong karena rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya menyentuh batas penyangkalan. Hujan turun makin deras. Saka mengambil jaketnya, lalu berdiri di depan Hana. Tanpa bicara, ia berjalan ke halaman belakang, tempat tanpa orang lain. Hana mengikuti,
diam dan kaku seperti patung. Saat mereka berhenti di bawah pohon rindang, Saka membuka suara. "Kenapa kau datang?" Suaranya tenang, tapi hatinya tidak. Hana menarik napas panjang. "Karena aku tidak bisa memejamkan mata setelah tahu semua ini. Tentang ayahku, tentang ayahmu, tentang kau." Ia mengepalkan tangan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau biarkan orang-orang merendahkanmu? Merendahkan silatmu?" Saka menatap tanah basah. Karena kehormatan bukan sesuatu yang harus diumumkan. Ia mengangkat wajah. Hujan menetes dari rambutnya. "Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku hanya buruh yang mencoba hidup layak. Kalau aku berteriak tentang masa lalu, apa itu akan mengubah cara mereka memandangku? Mereka hanya akan melihatku dengan cara baru, entah dipuja, atau dijadikan bahan cemooh lebih keras." Hana menggigit bibir. Emosi yang menumpuk membuat suaranya bergetar. "Tapi kau membiarkan aku, dan kami semua, salah memahami." "Aku tidak pernah melarang kalian memahami semaumu," jawab Saka pelan. "Yang aku jaga hanya satu, agar silat yang aku bawa tidak menjadi senjata kesombongan." Keheningan jatuh di antara suara hujan. Lalu Hana bersuara lagi, lebih lirih. "Ayahku bilang, perguruanmu pernah menyelamatkan kehormatan dua negara. Kau tahu artinya apa? Kau bukan hanya buruh. Kau bukan hanya pemenang duel. Kau, pewaris sesuatu yang besar, Saka." Saka terdiam. Pandangannya menerobos jatuhnya hujan. Suaranya menurun. "Justru karena besar, aku takut tidak mampu menjaganya. Aku manusia biasa. Aku masih bisa marah. Aku masih bisa membenci. Dan kalau aku melakukan itu sambil membawa nama perguruan, aku mengkhianati yang kuterima." Hana menatap Saka lama. Air hujan menutupi matanya. Atau mungkin itu air mata yang tak ingin jatuh terlihat. "Lalu, kenapa kau menerima tantanganku waktu itu?" "Karena saat itu, diamku justru melahirkan cemooh. Dan aku tahu, ada waktu di mana bertahan menjadi kesalahan." Hana menghela napas. Lalu dengan suara lebih pelan dari hujan, ia berkata, "Kalau begitu, aku ingin kau jujur. Bukan tentang silat, tapi tentang kau. Tentang apa yang kau rasa waktu aku menawarkan taruhan itu." Tangannya gemetar, namun matanya tetap menatap lurus. Saka tak langsung menjawab. Ia mengatur napas, lalu berkata lirih, "Waktu kau bilang begitu, aku marah. Bukan karena kau menawariku pernikahan seolah itu hadiah, tapi karena kau menyeret kehormatanmu sendiri ke arena main-main. Aku tidak ingin menang dengan membuatmu jatuh serendah itu." Kata-kata itu membuat Hana menunduk. Hujan semakin deras, seolah langit ikut mendengar. "Aku tidak menyangka," ucap Hana pelan, "bahwa orang yang kami sebut rendah, justru menjaga harga diriku lebih dari aku menjaganya sendiri." Angin bertiup membawa dingin. Daun-daun berjatuhan. Di tengah itu semua, Saka menutup mata sejenak dan berbisik dalam hati. "Jika ini jalan MU ya Allah, lapangkan langkahku." Ketika ia membuka mata, Hana masih berdiri di sana, basah, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada cinta yang diucapkan. Tidak ada janji diumbar. Hanya pemahaman bahwa mulai hari itu, mereka tidak lagi berdiri di dua dunia yang berseberangan. Dan bab ini berhenti di sana, di bawah hujan, dalam diam yang lebih lantang dari teriakan manapun. Hujan sudah berhenti sejak malam, namun sisa air menempel di jalanan dan udara membawa aroma tanah basah. Pagi itu dunia terasa lebih tenang, tapi hati Hana justru tidak. Percakapan di bawah hujan bersama Saka terus terngiang, bukan sebagai luka, melainkan sebagai cermin yang memaksa ia menatap dirinya sendiri, tanpa gelar, tanpa sabuk hitam, tanpa sorak penonton. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kalah bukan karena jatuh, tapi karena seseorang memilih tidak menjatuhkannya. Pagi itu, Hana duduk sendirian di aula latihan yang masih kosong. Cahaya matahari menerobos lewat celah jendela, memantul pada lantai kayu yang masih dingin. Ia meletakkan sabuk hitamnya di pangkuan, meraba permukaannya yang halus.
Sabuk itu selama ini adalah identitasnya. Kekuatan, disiplin, kemenangan. Tapi kini, ia bertanya dalam hati, jika sabuk itu diambil, masihkah ia tahu siapa dirinya? Pintu aula terbuka. Master Kang masuk, langkahnya pelan. Matanya mengamati Hana tanpa bicara. Dalam beberapa langkah, ia tahu sesuatu berubah dalam diri murid kebanggaannya itu. Apa kau masih yakin dengan pilihanmu? Tanyanya lembut. Hana tidak menghindar. Aku lebih yakin pada keraguanku, daripada pada keyakinanku yang dulu. Master Kang mengernyit. Itu hal paling jujur yang pernah kau katakan. Ia duduk di samping Hana. Sunyi mengikat mereka beberapa saat sebelum Hana berkata, Master, aku ingin mengulang pertarungan itu. Master Kang menoleh, tidak kaget, namun serius. Dengan Saka. Ya, tapi bukan untuk taruhan. Bukan untuk menang atau kalah. Aku ingin berdiri di hadapannya bukan sebagai juara, bukan sebagai wanita yang marah, tapi sebagai seseorang yang ingin mengerti. Master Kang tersenyum tipis. Jika itu niatmu, maka kau sudah lebih menang dari banyak orang. Di sisi lain kota, Saka bertolak menuju pabrik lebih awal dari biasanya. Ia berharap hari itu akan tenang. Tidak ada tantangan Tai-Oh. Tidak ada suara yang menyebutnya TKI dengan nada meremehkan. Tidak ada tatapan yang menuntut penjelasan. Namun hidup tidak pernah menunggu kesiapan seseorang. Saat istirahat makan siang, Hana datang ke area belakang pabrik. Tidak ada jas hujan. Tidak ada keraguan. Sesaat teman-teman TKI Saka kaget melihatnya berjalan melintasi pekarangan pabrik yang becek. Sebagian bergumam, sebagian saling pandang tak percaya. Hana berhenti di depan Saka. Tidak ada penonton, tidak ada kamera, hanya langit mendung dan suara mesin dari dalam gedung. Aku datang bukan untuk menarik kembali taruhan, bukan juga untuk meminta kau menikah, kata Hana. Napasnya teratur. Tapi tangannya menggenggam ujung bajunya erat-erat. Saka mengangguk pelan. Lalu apa yang kau ingin? Aku ingin duel ulang. Bukan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Aku hanya ingin bertempur tanpa kesombongan, tanpa keputusan gila, tanpa rasa ingin menang. Hanya sebagai manusia yang ingin mengerti manusia lain. Saka memandang wajah Hana yang tidak lagi dipenuhi angkuh, melainkan ketulusan yang baru tumbuh. Ia mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Aku tidak mencari kemenangan darimu, lanjut Hana. Aku hanya ingin berdiri di depanmu kali ini, tanpa niat menjatuhkan, tapi ingin memahami. Saka terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, kalau itu yang kau inginkan, aku akan berdiri bersamamu. Tapi bukan sebagai lawan. Sebagai seseorang yang juga sedang belajar. Hana menarik napas lega, meski matanya tetap basah. Ia menunduk sedikit, tidak seperti kekalahan, lebih seperti penghormatan. Terima kasih. Namun percakapan itu belum selesai. Dari arah lain, langkah kaki mendekat keras. Tai-Oh, wajahnya tegang. Sorot matanya penuh ketidakpercayaan melihat Hana dan Saka berdiri tanpa tegang, tanpa amarah. Apa ini? Kau meminta duel ulang? Tanpa taruhan? Kau bercanda? Suaranya getir, seperti sesuatu dalam dirinya patah. Hana memandang Tai-Oh tanpa gentar. Aku tidak bercanda. Dan ini bukan urusanmu. Tai-Oh menggertakkan rahang. Aku bertarung untuk membelamu, untuk membela kehormatan kita. Tapi kau justru memilih berdamai. Hana menatapnya, sedih namun tegas. Kehormatan bukan sesuatu yang bisa diselamatkan dengan amarah. Kalimat itu jatuh seperti batu ke hati Tai-Oh. Ia menatap Hana, lalu Saka, lalu langit mendung. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi untuk pertama kalinya, ia sendirian dalam kemarahannya. Saka melangkah maju. Jika ada yang harus aku jawab untuk menghapus kebencianmu, aku akan jawab, tapi bukan dengan membenci balik. Tai-Oh memalingkan wajah, menahan gejolak yang tak tahu harus keluar sebagai air mata atau teriakan. Ia berbalik pergi tanpa berkata lagi. Sunyi mengambang. Hanya mesin pabrik dan angin yang bergerak. Hana memandang Saka,
Suara pelan keluar dari bibirnya. Setelah ini, apapun yang terjadi, aku ingin berdiri di sisimu. Bukan karena taruhan, tapi karena aku memilih. Saka menunduk sedikit, tanpa senyum besar, tanpa kata manis. Hanya bisikan, semoga langkah ini tidak melukai siapapun. Semoga Allah menjaga hati kita. Angin musim gugur berhembus membawa aroma dedaunan kering saat Aula Kebudayaan Korea Indonesia bersiap menyambut sebuah pertunjukan yang tak biasa. Tidak ada iklan besar, tidak ada poster selebritas. Namun kursi-kursi terisi, perhatian tertuju, sebab kabar tentang duel antara Saka dan Hana telah menyebar ke segala penjuru. Tapi hari itu, bukan pertarungan yang akan mereka lihat. Sesuatu yang lebih sunyi dan jauh lebih berani. Penyatuan dua dunia di atas satu panggung. Lampu sorot menyinari tengah ruangan. Penonton duduk rapi, dari diplomat, pelatih seni bela diri, hingga para pekerja pabrik yang datang diam-diam untuk mendukung Saka. Di belakang panggung, Saka berdiri mengenakan baju silat hitam sederhana, sementara Hana mengenakan dobok putih dengan sabuk hitam. Tidak ada riasan berlebihan, hanya wajah yang tenang dan sedikit tegang. Hana menatap panggung dari balik tirai. Kau yakin kita siap? Saka menarik napas. Aku tidak tahu apakah dunia siap. Tapi aku tahu kita tidak boleh lagi bersembunyi. Hana menatapnya, tersenyum tipis. Jika aku pernah menantangmu untuk menikah, hari ini aku menantangmu berdiri bersamaku bukan sebagai lawan, tapi sebagai teman. Saka menunduk pelan. Aku berdiri di sini bukan karena aku menang, tapi karena kau memilih melihatku sebagai manusia. Tirai mulai terbuka. Cahaya menyambut mereka. Tidak ada gong, tidak ada musik keras. Hanya suara napas dan langkah kaki di lantai kayu. Saka memulai dengan gerakan silat. Pelan, rendah, merunduk seperti menyapa bumi. Setiap aliran tubuhnya membawa pesan damai. Hana mengikuti, bukan dengan menirukan, tetapi menyambung dengan gerak taekwondo. Tegas, cepat, namun tidak menyerang. Gerakan mereka tidak saling bertabrakan, justru menyatu, seperti air dan angin yang saling memberi ruang. Murid-murid taekwondo terhenyak. Para pekerja pabrik yang dulu melihat Saka dipandang sebelah mata kini menyaksikan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Tapi bisa mereka rasakan, harga diri yang berdiri tanpa harus meninggikan suara. Beberapa menit berlalu dalam diam yang indah. Lalu, tiba-tiba lampu meredup. Sorotan tunggal jatuh tepat pada keduanya. Di titik itu, Saka melangkah maju dan menundukkan tubuh hormat kepada Hana. Bukan karena kalah, tetapi sebagai penghormatan. Hana tertegun. Sorot mata yang dulu angkuh kini dipenuhi rasa syukur. Ia menyusul menundukkan kepala pada Saka. Ruangan sunyi, begitu sunyi hingga terdengar seseorang menahan napas. Tak ada tepuk tangan. Tak ada teriakan, hanya getar yang merambat hingga ke dada penonton. Dan tepat ketika Hana mengangkat kepala, ia berbicara, pelan, tapi cukup untuk mengguncangkan seluruh aula. Aku kalah darinya saat aku ingin menang. Dan aku menang bersamanya saat aku berhenti ingin mengalahkan. Ia menoleh pada Saka. Hari ini, aku tidak menikah karena kalah taruhan. Aku memilih dia. Karena aku melihat seseorang yang menjaga harga dirinya tanpa harus menjatuhkan harga diriku. Bisik-bisik pelan berubah menjadi hening penuh hormat. Saka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menutup mata sebentar, menyebut nama Allah dalam hati, kemudian berkata lirih, "Aku tidak tahu apakah aku pantas. Tapi jika langkah ini membawa damai, maka aku akan menjaganya." Tepuk tangan pertama datang dari kursi bagian belakang. Pelan, ragu, lalu menyusul dari sisi kanan. Hingga akhirnya seluruh ruangan berdiri, memberi tepuk tangan yang tidak meledak-ledak, tetapi hangat dan panjang. Tepuk tangan yang lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk tidak menjadi musuh. Di sudut ruangan, Tai-oh berdiri sendirian. Wajahnya pucat, mata terisi sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Marah, kecewa, kagum, atau hancur. Ia ingin menolak kenyataan ini. Namun ia juga tahu, di depan matanya, ia melihat sesuatu yang lebih kuat dari pukulan,
Penerimaan. Hana menoleh sebentar ke arah Taioh. Tidak dengan dendam, tetapi dengan mata yang berkata, jika ingin berdiri, berdirilah bukan karena ingin mengalahkan, tapi karena ingin mengerti. Lampu perlahan meredup. Panggung kembali gelap. Namun di dalam hati semua yang hadir, cahaya baru telah lahir. Tentang kehormatan, tentang cinta, tentang diam yang lebih keras dari pekikan. Dan tepat di akhir bab ini, sebelum semuanya ditelan jeda dan napas kembali stabil, Saka berbisik dalam hatinya. Terima kasih ya Allah. Meski aku bukan siapa-siapa, kau beri kesempatan untuk tidak hidup dalam kemarahan.